Good morning Zion and Happy New Year 2021. Senang dapat bertemu dengan saudara kembali di tahun 2021. Selain tahun baru, saya mau menyambut saudara yang baru saja bergabung bersama dengan kami di ibadah online pertama di tahun 2021. Dan jika saudara belum memiliki komunitas, mari bergabung di dalam komunitas kami yaitu Home, House of Maturity and Evangelism. Saudara dapat bergabung dengan mengklik link yang tersedia di dalam kolom live chat yang telah kami sediakan. Dan bagi saudara yang memiliki permohonan doa, saudara dapat mengklik link yang telah disediakan oleh tim kami di dalam kolom live chat dan mengisi permohonan doa saudara tentunya. Seluruh informasi serta kegiatan gereja dapat saudara temukan di website kami di www.gksbalikpapan.org. Mari kita memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Halo Zion, selamat datang di tahun yang baru. Happy New Year buat semuanya. Anda diberkati di tahun yang baru ini. Dan hari ini kita akan naikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Namun sebelum itu saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Ibrani 13 ayat 15, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari kita katakan sama-sama, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God.
setiap musim kami, di setiap permasalahan kami, di setiap problema yang kami alami, Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Katakan sama-sama. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Katakan sama-sama. Kau ada. Kau jalan kebenaran dan hidup, kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Ku percaya Engkau ada dalam kelak, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelak, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat
menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat. Thank you praise and worship team. Saya yakin kita semua terberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Jangan lupa siapkan buku catatan maupun gadget Anda, serta Alkitab, hati, pikiran kita untuk menerima pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita sambut Pastor Daniel Wirawan. Hai semuanya, Happy New Year. Selamat tahun baru. Bagaimana liburan saudara semua? Saya berharap saudara benar-benar mengambil momen liburan kemarin untuk rest, berdoa, mengevaluasi tahun 2020, dan merenungkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Kita baru saja melewati tahun 2020, sebuah tahun yang sungguh luar biasa buat kita semua. Saya berharap kita semua dapat mengambil pembelajaran dan pembelajaran penting selama 2020 lalu, sehingga kita memasuki tahun 2021 ini, kita bisa menjadi orang yang berada dalam next level, karena kita telah belajar sesuatu yang baru. Tahun 2021 ini adalah tahun ke-10 gereja ini. Satu dekade perjalanan gereja ini. Satu milestone baru buat kita semua. Bukan perjalanan yang singkat, tapi juga bukannya perjalanan yang terlalu panjang. Saya berdoa kita terus bertumbuh sampai ke depannya, dan saya bersyukur untuk setiap pertumbuhan yang kita alami sampai hari ini. Saya diingatkan bahwa kita perlu mengucap syukur untuk apa yang telah kita punyai, untuk apa yang telah kita lewati, dan kita harus terus percaya dan setia kepada proses Tuhan buat kita semua. Tahun 2021 ini kita juga akan memberikan persembahan khusus yang kita namai Excellent Sacrifice, yang kita akan lakukan di bulan April, di bulan di mana kita merayakan Paskah. Yang nantinya kita akan lakukan ini setiap tahunnya sebagai respon kita terhadap pengorbanan besar dan pengorbanan excellence yang telah lebih dahulu Yesus lakukan di atas kayu salib buat kita semua. Mari kita doakan ini dan kita persiapkan dengan baik dari sekarang. Di bulan Januari ini saya punya kabar baik buat kita semua, bahwa kita merencanakan untuk kembali ibadah secara offline di The Hall 2 minggu dari sekarang, yaitu Minggu tanggal 17 Januari 2021, dan ibadah akan dimulai jam 11 pagi. Ada perubahan sedikit di dalam jam ibadah. Mari kita doakan bersama-sama agar situasi pandemi ini terus semakin membaik. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus di tahun baru ini. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang telah saudara persiapkan masing-masing di rumah saudara. Apakah Anda siap? Kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Di tahun baru ini, di tahun 2021, di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru, ambil waktu untuk mengucap syukur. Kalau kita bisa memasuki tahun 2021 ini tanpa satu kurang apapun, just give thanks. Give thanks juga untuk tahun lalu, tahun 2020 yang kita telah lalui. Bersyukur untuk setiap pembelajaran yang kita boleh terima. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita, proses kita bersama dengan Tuhan. Just give thanks. Bersyukur untuk keluarga, pernikahan, suami, istri, anak-anak, orang tua, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk sekolah atau kuliah. Just give thanks for everything. Dan Bapak, kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan pesan-Mu, bicara buat setiap kami, dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu, Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada, Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, dan biarlah pesan yang boleh diterima menjadi bekal buat setiap kami di sepanjang tahun ini, sehingga kami bisa benar-benar menikmati masuk di dalam musim yang baru bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara siap untuk mendengar pesan Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan saudara semua. Tahun 2021, season gereja kita tahun ini adalah trust. Trust atau percaya. Di ayat pembuka di Amsal 3, ayat yang kelima, ini adalah ayat yang sudah nggak asing lagi buat kita semua. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah salah satu Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Dia menuliskan sebuah hikmat untuk kita semua, agar kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kita sering mendengar kata percaya kepada Tuhan. Tapi kata segenap di sini itu benar-benar membuat perbedaan yang besar. Artinya bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati kita. Tidak sepenuhnya, tidak bulat, tidak utuh, atau tidak penuh. Nah, trust di dalam definisinya dikatakan bahwa assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Terjemahan bebasnya adalah kepercayaan yang pasti atau terjamin pada karakter, kemampuan, kekuatan, atau kebenaran seseorang atau sesuatu. Jadi kalau dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu berarti bahwa kita punya kepercayaan yang pasti kepada karakter, kemampuan, kekuatan, kebenaran Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya dengan Tuhan segenap hati itu berarti bersandar penuh kepada Tuhan.
Nah, untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Apalagi kecenderungan manusia untuk mau berdiri sendiri, hidup mandiri, hidup tidak bergantung dengan orang lain, hidup lepas dari Tuhan akibat dari dosa mula-mula. Apalagi kalau ditambah kita itu adalah orang yang pintar, berpengalaman, hebat, dan rasanya kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, dari ayat tadi dikatakan dilanjutkan dengan begini. Janganlah, nah kata janganlah ini ada sebuah kata larangan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, pengertian itu apa? Kepintaran, wawasan, pemahaman sendiri. Nah, percaya dengan Tuhan segenap hati artinya kita izinkan Tuhan memimpin kita atas setiap keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya kepada pimpinan Tuhan melebihi kepintaran, wawasan, pengalaman, atau pemahaman kita sendiri. Nah, kalau Tuhan yang pimpin keputusan kita, pasti itu adalah keputusan yang benar dan keputusan yang terbaik. Waktu merenungkan ini, waktu merenungkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat gereja kita, Roh Kudus mengingatkan satu kisah di dalam Bible, di 2 Raja-Raja 7 ayat 1-20, dan kita nggak perlu baca semua ayatnya. Tapi ini adalah kisah di mana bangsa Israel sedang mengalami krisis. Mereka dikepung bangsa Aram atau Syria yang mengelilingi tembok kota mereka di Samaria. Mereka terisolasi sampai pada akhirnya menjadi kelaparan hebat, krisis, dan ekonomi hancur. Mereka kelaparan, mereka dilanda kekhawatiran, ketakutan. Sedangkan di tembok, di luar tembok kota mereka, itu ada bangsa Aram yang mengepung mereka. Dan di dalam mereka terkena kelaparan. Ini kondisinya mirip-mirip dengan kejadian kita waktu awal-awal pandemi yang kita alami. Kita dikepung oleh COVID-19. Keluar rumah aja takut, akhirnya sempat terisolasi di rumah saja. Ekonomi sempat hancur pada waktu itu. Krisis pun terjadi. Nah, menariknya di sini adalah bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari krisis itu. Dan inilah yang kita perlu pelajari. Ini adalah sebuah hal yang mustahil yang terjadi. Dan Tuhan mengatakan ini melalui Elia. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Dikatakan demikian. Elisa menjawab, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Besok kira-kira pada waktu seperti ini, dengan 1 uang perak saja orang dapat membeli 3 kg gandum yang terbaik dan 6 kilo gandum jenis lainnya. Ajudan pribadi raja membalas, mana bisa? Itu mustahil. Sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebat dari langit. Nanti kau akan melihat hal itu terjadi, tetapi kau tidak akan mengecap makanan itu sedikit pun. Jawab Elisa. Ajudan pribadi raja adalah contoh di mana tidak percaya dan bersandar kepada pengertian sendiri. Mana bisa? Mustahil. Nggak mungkin lah. Nah, coba kita stop di sini dulu sebentar untuk merenungkan. Coba pikirkan sesuatu area mana di dalam kehidupan kita yang kita masih berpikir dengan cara berpikir seperti ini. Ditambah lagi, ajudan pribadi raja atau abdi raja itu mengatakan bahwa sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebat dari langit. Tuhan mengingatkan kita bahwa ini menjadi dasar penting kita buat kita semua, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini, bahkan untuk seterusnya, sekalipun di tengah kemustahilan. Dan ini menjadi goal dari tema kita Trust di tahun 2021. Poin yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. We need to trust God deeper. Kita perlu percaya kepada Tuhan lebih dalam. Ini terdengarannya seperti biasa, seperti klise.
Tetapi justru ini menjadi dasar yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, seperti apa sih percaya kepada Tuhan itu? Seperti apa rasanya? Nah, saya mau katakan bahwa percaya kepada Tuhan itu nggak ada rasanya. Dia bukan seperti kita makan makanan pedas lalu kita terasa pedas di lidah kita. No. Saya mau katakan bahwa percaya Tuhan itu nggak ada rasanya. Dan nggak ada sesuatu yang bisa dihubungkan dengan perasaan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa dihubungkan juga dengan keadaan kita. Nah, mengatakan percaya Tuhan sama benar-benar percaya Tuhan dalam tindakan itu sama sekali berbeda perbedaannya. Mudah untuk mengatakan percaya Tuhan ketika perasaan kita sedang baik, mood kita sedang oke, keadaan kita sedang baik-baik saja. Tetapi ketika sesuatu mulai terjadi, ketika sesuatu mulai nggak masuk di akal, nggak masuk dalam pemikiran kita, sesuatu ketika kita sudah lagi nggak bisa mencernanya, nah apakah kita bisa benar-benar percaya kepada Tuhan? Kalau pas lagi kita perasaan lagi nggak oke, mood kita lagi nggak oke, keadaan lagi nggak baik, segala sesuatu lagi nggak sesuai dengan yang kita inginkan, apakah kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan? Seperti cerita kisah tadi di mana ajudan pribadi raja itu melihat keadaan dan fakta dengan mendengar firman Tuhan, dia memutuskan untuk percaya kepada keadaan dan fakta yang dilihatnya daripada mendengar firman Tuhan yang dikatakan melalui hambanya. Apalagi kalau buat kita hari ini, kita melihat apa yang ada di mata kita, kelihatannya lebih meyakinkan dari apa yang Tuhan katakan. Sesuatu yang mustahil yang diterima oleh akal sehat kita. Di mana satu uang perak saja orang dapat membeli 3 kilogram gandum yang terbaik. Atau 6 kilogram gandum jenis lainnya. Padahal mereka sedang kelaparan luar biasa. Dan dikatakan besok lagi. Mungkin kalau dikatakan tahun depan keadaannya akan begini-begini, mungkin orang akan lebih bisa percaya. Nah, kita menyembah Tuhan yang suka kemustahilan. Dikatakan di Matius 19 ayat 26, Yesus memandang dan berkata kepada mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya ulangi sekali lagi, buat manusia segala sesuatu nggak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yesus memandang mereka lalu berkata, untuk manusia itu mustahil, tetapi untuk Allah semua mungkin. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam bahasa Indonesia masa kini, untuk manusia itu mustahil, tapi untuk Allah semua mungkin. Katakan sama saya, semua mungkin. But with God everything is possible. Ini ada sebuah quote yang sangat luar biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Ada kisah di dalam Bible mengenai Abraham. Di Roma 4 ayat 18 sampai 22 dikatakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena Abraham sudah sangat tua. Tubuhnya sudah sangat lemah. Usia sudah 100 tahun. Kalau kita hari ini membayangkan seorang pria yang usianya 100 tahun, kira-kira Anda nangkap ya gambarannya kayak apa? Dan rahim Sarah pun sudah tertutup. Secara fakta tidak ada dasar untuk berharap dan percaya. Namun, dengar baik ini,
Abraham berharap dan percaya. Kata namun ini penting banget di sini. Artinya dari segala fakta yang dilihat oleh Abraham, kenyataan yang dilihat oleh dia dengan keadaan dirinya maupun keadaan istrinya, namun Abraham berharap dan percaya. Artinya, namun ini adalah Abraham tetap mengambil keputusan. Sekalipun keadaannya nggak memungkinkan, dia mengambil keputusan untuk tetap berharap dan percaya. Dia tidak bimbang terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan. Dia diperkuat imannya. Dia memuliakan Allah dan dia penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Nah, kita harus belajar untuk lepas dari ini. Dengar baik ini, kita harus belajar untuk lepas dari hal ini. Yaitu apa? Untuk melihat dahulu, baru kita percaya. To see first, then to trust or believe. Harusnya sebagai anak Tuhan kita belajar bahwa kita harus percaya lebih dahulu, baru kita melihat. We have to trust first, then we see. Nah, proses perubahan kedua hal ini, itulah yang dinamakan kedewasaan kerohanian kita. Katakan amin. Di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kok bisa ada orang yang menganggap Tuhan lalai tidak menepati janji-janjinya? Coba dengar baik ini. Ayat ini. Kok bisa ya ada orang yang menganggap Tuhan lalai tidak menepati janji-janjinya? Karena dia tidak melihat Tuhan sedang bekerja menepatinya. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan ada pribadi yang dapat diandalkan, karakternya nggak pernah berubah, dia adalah seorang pribadi yang bisa kita percaya dan kita andalkan dalam kehidupan kita. Keadaan mungkin belum berubah. Situasi mungkin masih sama saja. Mungkin sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dengar baik ini. Just because you don't see anything, it doesn't mean God is not doing something. Pastor Craig Groeschel menulis ini. Hanya karena kamu tidak melihat sesuatu di matamu, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah mengukur kekuatan dan kemampuan Tuhan dengan ekspektasi kita yang terbatas. Jangan pernah mengukur kekuatan dan kemampuan Tuhan dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Karena ini adalah benar-benar dunia yang berbeda. Don't ever measure God's unlimited power by your limited expectations. Jadi jangan batasi Tuhan dengan ekspektasi kita yang salah. Trust Him. Trust Him more. Sebab ada gap besar antara pengertian atau pendapat kita dengan pengertian Tuhan. Karena gap inilah maka banyak hal yang terjadi yang kita nggak mengerti. Kenapa? Karena gapnya besar antara apa yang Tuhan pikirkan dengan yang kita pikirkan. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan kita untuk tinggal dalam kebingungan dan ketidakpastian? No. Dia jelas ingin kita nggak bingung dan dalam kebingungan atau tidak kepastian. Dengan apa? Dia ingin supaya kita untuk percaya kepada Dia sepenuhnya. Sekalipun saat ini mungkin kita belum mengerti rencananya dalam kehidupan kita. Dia nggak ingin kita bingung. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketidakpastian. Dia mau supaya kita pasti dan nggak bingung. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan percaya kepada Dia sepenuhnya. Nah, kita perlu melihat segala sesuatu dari lensanya Tuhan. Yaitu apa? Melalui firman-Nya. Sehingga kita bisa punya pengertian Tuhan atau melihat dari kacamatanya Tuhan. Dan firman ini menjadi standarnya kita, menjadi acuan kita, menjadi panduannya kita. Dan semakin kita mengenal pribadi Tuhan dan kita mau memperbaharui pikiran kita dengan firman-Nya, maka semakin kita dapat percaya Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Katakan amin. Dan mengenal pribadi Tuhan
Ini menjadi kata kuncinya sepanjang tahun ini. Kalau kita tidak kenal dengan, atau kita tidak dekat dengan seseorang, seolah-olah kita bisa punya begitu banyak asumsi di pikiran kita mengenai orang itu. Kenapa? Karena kita nggak kenal dia. Tapi pada waktu kita mengenali dia, dekat dengan dia, mempelajari pribadinya, maka kita tahu persis dia seperti apa. So, keintiman atau intimacy adalah kata kuncinya. Keintiman dengan Tuhan, itu artinya, maknanya adalah kita tidak dapat hidup tanpa dengan Tuhan. Katakan amin. Yang poin yang kedua adalah percaya kepada proses Tuhan. Goal yang kita ingin capai di tahun 2021 ini adalah percaya kepada proses Tuhan. Hidup ini adalah sebuah proses. Dan proses tidak pernah menipu hasil. Dengar baik, proses nggak pernah ngebohongi hasil. Apapun atau segala apapun yang melewati proses akan jauh lebih bernilai dan bermanfaat daripada yang tidak melalui proses. Sesuatu yang instan pun biasanya juga dikerjakan melalui proses loh. Kalau hari ini kita masak mie instan juga tetap harus diproses. Kita harus masak air, persiapan bumbunya, kita harus rebus dan sebagainya. Tetap juga butuh proses. Nah, sesuatu yang instan biasanya jauh lebih rendah nilainya atau tidak panjang sifatnya. Anggur dihancurkan lebih dahulu untuk bisa jadi wine. Anggur sama wine lebih mahal mana? Wine jauh lebih mahal. Berlian itu dibentuk di bawah tekanan yang tinggi. Mutiara dibentuk melalui sebuah proses. Zaitun diproses, minyak zaitun diproses untuk bisa mengeluarkan minyaknya. Benih bisa bertumbuh ketika ditanam di dalam kegelapan, di dalam tanah. Semuanya adalah proses. Di 1 Korintus 10:13 di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan demikian. We all experience times of testing, which is normal for every human being, but God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face, so that you can bear it. And every test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Terjemahan bebasnya begini. Kita semua mengalami saat-saat pengujian yang normal bagi setiap manusia. Jadi pengujian itu normal banget, proses itu normal. Tetapi Tuhan akan setia kepadamu, Dia akan menyaring atau menfilter tingkat keparahannya nih, sifatnya, waktu dari setiap ujian atau cobaan yang kamu hadapi, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan dengar baik ini, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk kita lebih percaya kepada Dia, karena bersama dengan setiap pencobaan Tuhan telah menyediakan bagi kamu jalan keluar yang akan membawa kamu keluar darinya dengan kemenangan. Kalau setiap kesempatan yang bisa kita lihat ketika kita mengalami proses itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mempercayai Tuhan lebih lagi dan belajar untuk melihat bahwa dalam proses yang kita alami, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar yang membawa kita keluar daripada itu dengan kemenangan. Firman Tuhan bilang, tadi dikatakan sekali lagi, ujian itu normal buat setiap manusia. Tapi Dia setia. Dia saring dulu, Dia filter dulu apa yang perlu yang bisa kita tanggung, apa yang kita nggak bisa tanggung. Artinya, kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu, artinya itu sudah lewati filter Tuhan. Dan artinya bahwa Tuhan melihat kita sanggup untuk menghadapi itu. Seringkali yang lebay cuman kita. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi. Tuhan, aku sanggup. Tuhan bilang, itu udah kamu sanggup. Aku sudah saring. Aku udah filter. Dan aku telah lihat kamu sanggup. Tapi seringkali kita gak menyadari, gak punya mindset yang sama. Kenapa? Karena pikiran kita belum diperbaharui. Yang mengerti, katakan amin. Anda nangkap sesuatu dari poin ini? Dan ingat, kalau Anda berada dalam sesuatu pergumulan hari ini yang mungkin dari tahun lalu belum selesai, ingat,
Tuhan telah memberikan kita jalan keluar dengan kemenangan. Pastor, saya belum bisa lihat. Percaya. Pakai kesempatan ini untuk percaya Tuhan lebih lagi. Kita mungkin nggak ngerti, mungkin kita belum lihat, tapi percaya bahwa Tuhan telah sediakan itu dan telah menyiapkan jalan keluar buat kita semua. Katakan amin. Tadi dikatakan keluar dari situ, artinya kita perlu melaluinya. Kita nggak bilang, Tuhan tolong angkat masalah ini. Tuhan, kalau kita berdoa gitu, jelas kita berdoa doa yang salah. Tuhan nggak pernah mengangkat kita punya beban. Tuhan nggak pernah membawa kita keluar tiba-tiba kayak teleport pindah ke tempat yang lain. No. Tuhan memberikan kita kekuatan dan Dia menyertai kita untuk kita belajar berjalan melewati itu. Jadi kita belajar melewati itu. Melewati semua apa? Melewati semua proses yang Tuhan izinkan kita alami. Nggak ada shortcut, saya pernah bagikan ini. Nggak ada jalan menghindar, nggak ada jalan putar, nggak ada jalan pendek. Kita harus belajar melaluinya. Kita belajar bahwa di dalam proses ini kita mungkin bisa menjadi goyah. Tapi untuk menjadi tetap percaya itu adalah pilihan kita. Di Yesaya 43 ayat kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Dan dengan ini kita juga harus merubah mindset kita. Jika mindset kita masih salah. Bahwa ayat ini jelas bahwa berjalan mengikuti Tuhan tidak selalu berarti berjalan di tepi pantai, di taman yang hijau. No. Tetapi kita bisa menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, tidak akan dihanyutkan. Itu janjinya. Artinya di dalam air yang dalam, di dalam derasnya air, kita nggak akan hanyut. Kita bisa berjalan melewati api, tetapi api itu tidak menghanguskan kita. Api itu tidak membakar kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita semua. Katakan amin. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. So don't throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Passion, endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Percaya, bertekun, setia dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita hari ini konteksnya melayani Tuhan, percaya, bertekun, setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia dengan panggilan Tuhan. Markus 5 ayat 36 dikatakan, tetapi Tuhan tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini adalah kisah di mana pada waktu Yesus diundang datang oleh kepala rumah ibadat, di mana anaknya sedang sakit keras dan pada akhirnya meninggal. Dan Yesus berkata bahwa jangan takut, percaya saja. Di situ dikatakan bahwa dia tidak menghiraukan perkataan orang. Orang ngomong kanan kiri, nggak mungkin lah, itu nggak bisa lah. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ini sebuah quote yang sungguh luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Dia tahu kita bisa dilanda ketakutan, tapi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita di tengah ketakutan kita. Percaya saja. Kesimpulannya, ada seorang sahabat, Pastor Alfi Rajagu dari JPCC, dia pernah mencatat seperti ini, dan saya tulis quote-nya. Lebih baik tidak mengerti rencana Tuhan daripada tidak percaya kasih Tuhan. Wow, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Lebih baik kita nggak ngerti deh rencana Tuhan, daripada kita mencoba mencari tahu, Tuhan apa sih maksudnya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kita nggak ngerti.
Lebih baik kita nggak ngerti daripada kita nggak percaya kasih Tuhan. Apakah kita satu hari nggak ngerti? Saya mau katakan tadi, kita akan mengerti kelak kemudian. Karena Tuhan juga berkata bahwa kalau aku kasih tahu hari ini, kamu juga nggak ngerti. Tapi percaya bahwa apapun yang Dia rancangan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terkadang kita nggak ngerti. Apa sih? Kenapa sih terjadi? Seperti tahun 2020 yang lalu, pandemi terjadi. Semua orang bisa punya pengalaman dan ekspektasi atau kesimpulan yang berbeda-beda terhadap tahun 2020. Tapi apapun itu, saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia selalu baik dan Dia akan selalu begitu, dan tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya penuh. Kita dapat dengan yakin menaruh percaya, pengharapan, dan bersandar penuh kepada apa? Kepada karakter yang teruji, kepada kemampuannya, kepada kekuatannya, kepada kebenarannya, dan kepada janji-janjinya. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan ayat terakhir di Ibrani 13 ayat ke-8. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh terima pesan-Mu Tuhan. Kau mengajari kami untuk percaya kepadamu lebih dengan segenap hati kami, bukan dengan pengertian kami sendiri. Kalau kami hari-hari ini atau mungkin terbawa dari tahun lalu, kami banyak mengalami pergumulan kehidupan kami, pergumulan keluarga, pernikahan, keuangan, pekerjaan, bisnis, sekolah, atau apapun Tuhan yang boleh kami alami. Mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa nggak mungkin, nggak bisa, kamu nggak punya masa depan, nggak ada harapan. Ini itu yang muncul dalam pikiran kami. Tapi kami mau mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami nggak mau goyah, kami mau tetap lebih percaya kepada setiap perkataan-Mu daripada perkataan kanan kiri kami, lebih daripada apa yang ada dalam pemikiran kami dan pemahaman yang muncul dalam pemikiran kami Tuhan. Melebihi dari apa yang kami lihat dengan mata kami maupun apa yang kami rasa. Tapi kami mau tetap percaya Tuhan, sekalipun pemikiran kami, logika kami mengatakan itu sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami mau belajar di tahun ini untuk menghargai proses. Karena Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kami, yang membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Ajar kami untuk bisa melihat bahwa apapun yang kami alami sebagai sebuah kesempatan untuk kami mempercayamu lebih, dan Engkau telah menyediakan jalan keluar buat setiap kami, sehingga kami bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapak untuk pesan-Mu pada pagi hari ini, dan kami mau percaya Tuhan bahwa di tahun ini akan begitu banyak breakthrough yang boleh kami alami di dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada, di hari apapun, kapanpun. Berdoa supaya mereka mengalami berkat firman-Mu dan mengubah cara berpikir mereka, dan semakin percaya kepadamu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu pada hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita janji-janji Tuhan, dan yang selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. So, terima kasih Anda telah mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Saya sungguh berdoa setiap saudara yang menyaksikan ibadah online ini bisa benar-benar mengalami musim Tuhan, seasonnya Tuhan, yaitu trust. Kita belajar untuk percaya Tuhan lebih lagi, dan kita benar-benar menikmati
musim ini bersama dengan Tuhan. So sampai ketemu 2 minggu ke depan kalau kita ibadah offline, kita ketemu di The Hall buat saudara semua yang ada di Balikpapan. So I miss you, we miss you. Happy Sunday and God bless you. Thank you Pastor Daniel Wirawan untuk pesan firman Tuhan hari ini yang luar biasa dan sangat memberkati kita semua tentunya. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel GKS Balikpapan, mari subscribe, like, dan share ibadah hari ini kepada saudara-saudara yang membutuhkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Happy weekend, happy Sunday, and God bless you.